Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Zikrullah dari kelas TNI 3B. Di sini saya akan mengerjakan kuis pemrograman 2. Nah, ini tugasnya ya. Kuis assignment. Jadi yang pertama itu menyusun topologi dan memastikan NAC itu dapat mengakses jaringan internet dan semua network device dapat di-ping dari NAT. Oke, langkah pertama di sini kita harus add dulu ya, new object. Kita pilih network. Nah, di sini dari bridge kita ubah ke NAT karena di sini saya menggunakan jaringan WiFi punya HP saya sendiri, bukan pakai Ethernet. Kita save. Lalu berikutnya kita tambahkan node. Kita pilih yang switch. Sini kita pilih yang terbaru ya, versi tahun 2019 supaya tidak terjadi kesalahan saat menjalankannya. Di sini jangan lupa kita nambahin NAC-nya ya, atau Docker IO-nya yang bertugas sebagai manajemen lah untuk mengakses SSH dari router atau switch. Terus kita akses nano-nya juga. Nah, sini kita tulis yang DHCP satunya karena DHCP itu adalah IP bawaan secara otomatis. Lalu di sini kita harus isi ETH2 static IP, yaitu IP v4 address-nya ya. TC aja 192.168.5/24. Nah, /24 itu artinya subnet masknya itu 255.255.255.0. Ya sudah, kita save. Lalu tambahkan lagi node-nya itu yang router ya, Cisco IOL L3 router. Oke, kita save. Nah, langkah kedua kita harus menghubungkan kabel dari network ke Docker, Docker ke switch, switch ke router. Oke, yang pertama ini dulu ETH1. Oke, dia bisa ya. Lalu di sini Docker ke switch. Nah, ternyata belum ada karena nggak bisa karena kabelnya itu kurang ya. Kita tambahin lagi di Dockernya. ETH-nya kita tambah jadi 3. Oke, kita save. Lalu kita hubungkan. Nah, ini bisa ya. Kita save. Lalu berikutnya dari switch ke router. Oke. Oke, habis itu kita langkah berikutnya start ya dari masing-masing device. Kita tunggu aja. Nah, jika sudah, kita cek nih apakah IP v4 address dari Docker itu sudah nyala ya atau up lah. Ceknya itu if config. Nah, ini ya yang di ETH2 nya dia udah ada IP nya. Lalu IP yang DHCP nya tuh yang ini, innet 10.0.137.15. Lihat dulu ya tugasnya.
belum. Jadi langkah berikutnya kita akan nge-ping dulu ya, nah tadi, supaya lebih ke install apa tadi, sorry. Ping 192.168.1.5. Nah, jadi dia sudah bisa di ping ya, karena sudah terhubung dengan networknya. Langkah berikutnya itu kita mengkoneksikan jaringan ke switch dan router. Yang pertama kita masuk ke switch, supaya dia itu bisa diakses ke dockernya ya, NAC nya. Kita masuk ke conf T, kita kasih namanya VLAN 10, kita masuk ke int VLAN 10, kita masukkan IP address dari VLAN 10 nya 192.168.1.10. jangan lupa split mask nya ya, yang slash 24 juga, kan kita pakainya slash 24, 255.255.0. Oke. Terus itu kita shutdown. Exit aja lah ya. Itu WR. Di situ kita akan mengkoneksikan supaya kabel dari ETH0 ini mengakses VLAN 10 ya, dari docker ini ya. Dockernya kan kabelnya ETH0/0, ETH2. Jadi dockernya ETH0/0 ke ETH0/1. Masuk ke switch lagi. Jadi masuk ke conf T, interface range E0/0 sampai 1. Jadi kabel Ethernet 0/0 sampai Ethernet 0/1. Di sini kita izinkan dia dapat mengakses ya. Caranya switch port, mode akses, switch ports, akses VLAN 10. Dan kita WR. Berikutnya kita mengkonfigurasikan di router juga, supaya dia itu bisa terkoneksi juga ya. Kita masuk ke conf T, interface E0/0, lalu IP addressnya 192.168.255.0. Oke, juga sudah. Kita dapat mengecek nih di mana sih dockernya ya, bahwa si routernya itu bisa diakses internetnya melalui docker. Coba kita tes ping ya, ping 192.1.10. Manageable, kesalahan.
Kita lihat dulu. Kita cek dulu soal IP ya, apakah dia ternyata dia tuh belum apa ya, masih administratively down. Oh iya, berarti kita masuk ke interface VLAN 10 IP address 98.1.255.0 and WR. Baik, coba kita tes lagi pingnya ya. Jadi itu kayaknya belum di no shutdown ya. Nah, sekarang udah bisa ya tuh. Ulang. Pin 192.168.1.10. Oke. Jadi routernya switchnya itu udah terkoneksi ya, sudah punya network. Lalu yang kedua IP dari router ya. Kita ping 192.168.1.2. Oke. Di router juga sama, dia sudah bisa di ping ya, terpanggil karena dia udah punya networknya. Oke, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke apa ya, konfigurasi SSH kalau nggak salah ya. Berarti kita yang pertama itu masuk ke switch ya. Conf hostname ya, kalau salah hostname S1 IP domain name nama saya aja Akbar, habis itu username Akbar, domain name username Akbar, habis itu secret Akbar. Ini adalah PW dari secretnya ya, Akbar. Oke, habis itu crypto generate RSA modulus 1024. Oke, jangan lupa kita masukin IP SSH versionnya, version 2. Masuk ke line PTY 0 sampai 4. Login lokal transport input SSH enable Oke, jika sudah kita N lalu WR. Lalu di router juga dikonfigurasi supaya bisa akses SSH nya ya. Salah. Masuk ke router, kita akses dulu, kasih hostname nya namanya R1 lah.
Situ IP domain name samain aja lah biar nggak lupa ya. Akbar, lalu username Akbar secret Akbar. Habis itu crypto key generate RSA modulus 1024. Nah, habis itu jangan lupa IP SSH version 2. Masuk ke line VTI 0 sampai 4, login lokal, transport input SSH, enable password Akbar NWR. Oke, berarti kita sekarang masuk ke dockernya untuk SSH dari router dan switch. Caranya itu gampang. SSH Akbar at 192.168.1.10. Yes. Oke, kita cek enable juga ya. Akbar, sip, udah bisa login, udah bisa SSH ke switch ya. Exit lagi. Habis itu yang routernya SSH Akbar at 192.168. Ini IP routernya ya, 1.2. Yes. Passwordnya Akbar. Cek dulu enable nya. Nah, ternyata bisa juga. Exit. Setelah sudah apa lagi ya? Nah, ini melakukan instalasi syslog untuk merekam log perubahan konfigurasi pada switch maupun router. Oke, jadi oh ya, yang tadi itu ya perbedaan dari SSH sama Telnet. Kalau SSH itu lebih aman, sementara Telnet itu tidak. Kenapa lebih aman? Karena SSH itu lebih terenkripsi, sementara Telnet itu tidak. Oke, jadi sini saya sudah mempersiapkan kode untuk instalasi syslognya ya. Oh, yang pertama tuh apt get update, biar nggak kelamaan. Di dockernya ya. Nggak lama ya, kita tunggu aja. Jadi sembari menunggu, syslog itu adalah tempat untuk mengumpulkan semua histori yang kita konfigurasi sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan kita habis konfigurasi dari router IP-nya misalnya, atau dari switch interface 910 IP-nya juga, maka di situ ada historinya. Lalu apt-get install mini syslog. Kenapa mini? Karena ini opsi untuk yes nih ya, biar nggak kelamaan. Oke, kita tunggu aja. Emang agak lama sih, emang jaringannya agak kurang bagus nih.
Oke, kita tunggu aja bentar. Oke, jika sudah, langkah berikutnya membuat directory log terlebih dahulu supaya bisa di remote ya. mkdir min/var/log/remote. Setelah itu langkah berikutnya mengubah /etc/syslog min-ng/syslog-min-ng.conf. Jadi kita masuk ke sini dulu. Berarti nano ya. Masuk ke nano. Nah, ini di bagian ini kita tambahkan kodenya lagi ya. Di bagian mana tadi? Oh ya, yang create. Oke, kita copy. Lalu bagian source-nya juga jadi s_net ini. Oke, habis itu kita save ctrl plus s, ctrl plus x itu exit ya. Lalu langkah berikutnya ada jalankan syslog min-ng. Kita copy aja. Ternyata ada yang error. Error atau bisa nih ya? Oh ya, error. Tanda kurungnya, kurung apa nih? Apa sih ini, kurung kurawal? Oh iya, ada dua. Oke, kita lanjutkan. Tadi kan udah disimpan ya di nanonya. Sekarang untuk kode menjalankan syslognya yang dari nano yang saya edit tadi. Apakah bisa? Nah, kalau seperti ini berarti sudah bisa ya. Lalu langkah berikutnya membuat script Python menggunakan library Paramiko untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua interface pada router maupun switch kecuali interface yang terhubung ke NAS. Nah, jika suatu interface tidak aktif, maka script itu akan mengaktifkan interface tersebut. Sebaliknya, jika suatu interface aktif, maka script akan menonaktifkan interface tersebut. Oke, jadi di sini saya sudah mempersiapkan kodenya. Kita copy aja, karena kan bulat juga ya.
boleh, karena banyak kelamaan. Kalau misalkan kita ketik lama itu terus error, kan agak gimana gitu ya, agak membuat pusing sedikit. Di sini kita buat nanonya bebas untuk masukin kodenya yang tadi ii.py contohnya. Nah, di sini kita copy paste saja, kita simpan ctrls ctrl-x. Nah, cara menjalankan itu gampang dengan cara Python 3 ii.py. Nah, situ dia akan menyambungkan atau mengkonektingkan IP router ya. Nah, itu dia akan membuka interface, lalu IP address-nya yang ada statusnya up. Di Swiss juga sama, masih ada yang administrator tadi saya coba ya, cuman overlaps karena salah saya tadi malah masukin IP yang di ETH0 salah satu, bukan di internet berikutnya. Lalu jika sudah, langkah berikutnya itu membuat script Python tanpa paramiko untuk meringkas log seperti berikut. Oke. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan kodenya juga. Kita copy aja, masuk ke Docker, namanya nano pp.py. Oke. Oh, ternyata sudah dimasukkan ya, sama ya kodenya. Soalnya tadi saya coba-coba juga. Oke, kalau sudah kita save X, lalu kita jalankan Python 3 pp.py. Jadi saya sudah mengkonfigurasikannya juga, tapi masih administratively. Yang bagian Swissnya ya, ini yang ini. Dia kelihatan kita menambahkan interface apa. Lalu terakhir tercatatnya tanggal 7 Oktober. Lalu kalau misalkan kita tambah lagi nih di router, salah di router ya, kita cek dulu so IP nya, so IP int brief. Nah, di sini berarti kita masukin yang 0/1 0/3 aja, conf t int 0/1/3. Oke, use IP address 192.168.3. Berapa ya, 5 lah, 255.255.255.0. no shutdown, jangan lupa supaya dia status 1 up ya, kayak gini. Oke, kita end, lalu wr. Nah, jika sudah nih, coba kita cek lagi nih, so IP int brief, apakah dia sudah up? Nah, ternyata dia sudah up karena kita sesudah mengkonfigurasikan IP nya, kita memasukkan perintah no shutdown. Nah, jika sudah, kita masuk ke Docker ini, kita cek apakah dia tercatat. Nah, ya nih, tercatat nih yang ini. Saya memasukkan Ethernet 0/3 nih. Oke, mungkin itu saja dari saya.
kuis assessment membuat video hands on, dan tugasnya seperti ini. Bila ada salah saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.